Halo teman-teman, perkenalkan, namaku Vin. Di sini, Vin akan menemani kalian dalam menjelaskan sistem informasi yang ada pada perusahaan Indomaret. Sebelum masuk ke sistem informasi, Vin akan menjelaskan yang pertama adalah background. Background sendiri menceritakan tentang sejarah di balik kesuksesan Indomaret saat ini. Yang kedua adalah service. Kira-kira servis apa aja yang diberikan Indomaret kepada pelanggannya? Yang ketiga adalah sistem informasi itu sendiri, secara front end atau back end. Background. PT Indomarko Prismatama mendirikan usahanya pada tahun 1988 yang diberi nama Indomaret. Tujuan awal dari didirikannya Indomaret ini adalah untuk mempermudah penyediaan kebutuhan pokok untuk masyarakat. Hingga saat ini, Indomaret telah berkembang sangat pesat dengan jumlah gerai mencapai 16.000 gerai, di mana 40%-nya merupakan gerai milik waralaba dan sisanya milik perusahaan. Pasokan barang dagangan Indomaret sendiri berasal dari 33 pusat distribusi yang terdiri atas lebih dari 5.000 jenis produk. Setelah mengetahui sejarah singkat dari perusahaan Indomaret, selanjutnya adalah servis atau layanan. Layanan dari Indomaret, Vin bedakan menjadi dua, yaitu online dan offline. Online sendiri adalah klik Indomaret, dan untuk offline adalah gerai toko yang dapat ditemui di berbagai kota. Kira-kira fitur apa aja yang diberikan klik Indomaret ke pelanggan? Vin sudah menyiapkan ada 4 fitur yang sangat menarik untuk dibahas. Yang pertama adalah jangkauan luas. Klik Indomaret yang sudah berbasis online memiliki jangkauan wilayah yang luas. Jangkauan wilayah klik Indomaret tersebar di daerah Jabodetabek, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah ribuan produk. Ribuan produk yang ada pada klik Indomaret dapat pelanggan pilih mulai dari grocery import, fashion, gadget, dan peralatan elektronik lainnya. Selanjutnya adalah berbagai promo menarik. Klik Indomaret juga selalu memberikan promo-promo menarik seperti potongan harga kepada pelanggan. Dan yang terakhir adalah keamanan bertransaksi. Tentu saja, hal inilah yang sangat dibutuhkan dalam bertransaksi online. Dan keamanan pada klik Indomaret sangatlah terjaga. Selanjutnya adalah sistem informasi. Sebelum menuju ke sistem informasi, Vin mau kasih disclaimer. Dalam penjelasan sistem informasi, banyak sekali asumsi-asumsi yang Vin berikan. Hal ini dikarenakan Vin kesulitan dalam mencari informasi saat ini, terutama saat pandemi COVID-19. Vin sudah berusaha untuk mencari sebanyak-banyaknya informasi berasal dari internet. Jadi, jika terjadi kesalahan pada asumsi Vin meminta maaf. Terima kasih. Information system pada Indomaret, Vin bagi menjadi dua, yaitu retail dan klik Indomaret. Retail sendiri adalah aliran sistem informasi pada retail Indomaret, sementara untuk klik Indomaret adalah aliran informasi pada klik Indomaret. Information system in retail. Banyak sekali sistem informasi yang ada pada retail. Yang pertama adalah POS atau point of sales atau yang biasa kita tahu adalah komputer kasir. Selanjutnya adalah e-kios. E-kios sendiri adalah fasilitas yang digunakan pelanggan untuk melakukan pembayaran produk virtual seperti tiket kereta api, tiket hotel, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah DPS. DPS merupakan sistem yang membantu meningkatkan efisiensi pekerja saat menyiapkan aliran barang keluar dari gudang. Selanjutnya adalah pemasok. Pemasok adalah sistem yang menghubungkan antara DC atau distribution center dari Indomaret dengan supplier. Ada juga Indomaret Rumah Keduaku. Indomaret Rumah Keduaku adalah fasilitas yang diberikan Indomaret untuk para karyawannya. Dan juga ada e-link. Untuk e-link sendiri, Vin masih belum bisa menemukan informasi terkait aplikasi tersebut. Mari kita bahas satu persatu
dari aliran informasi yang ada pada retail Indomaret. Yang pertama adalah e-kios. Seperti yang telah Vin jelaskan, e-kios berguna untuk pelanggan dapat melakukan pembayaran produk virtual. Terdapat dua device yang dimana fungsinya berbeda. Device pertama digunakan untuk pembayaran pulsa, token listrik, dan voucher virtual. Dan untuk yang kedua, device yang kedua digunakan untuk pembayaran tiket hotel, tiket kereta, dan masih banyak lagi. Berikut adalah aliran data yang terjadi pada e-kios. Jika pelanggan melakukan transaksi, pelanggan harus melakukan konfirmasi transaksi. Transaksi yang telah dikonfirmasi akan berbentuk data yang akan dikirim ke server cabang. Setelah data dikirim, pelanggan harus memberikan struk yang sudah didapat dari mesin e-kios kepada kasir. Kasir akan melakukan scan barcode. Data yang dari server akan dikirim ke pos atau mesin kasir. Pelanggan melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, data akan dikirim kembali ke server. Setelah data dari server, data akan dikirim menuju ke pihak ketiga. Pihak ketiga ini tergantung dari pelanggan melakukan transaksi kemana. Jika pelanggan melakukan transaksi pembayaran listrik, data akan dikirim ke contohnya PLN, seperti itu. Lalu selesai. Dan yang kedua adalah pos. Pos adalah mesin kasir yang sering kita lihat. Nah, kira-kira sistem informasi apa saja yang terjadi pada pos ini? Yang pertama, scan barcode. Scan barcode bisa berupa struk yang didapat dari e-kios atau barang. Lalu selanjutnya, apakah produk itu virtual? Jika ya, akan dilanjutkan ke prosedur pembayaran voucher e-kios. Seperti yang sebelumnya Vin telah jelaskan. Jika tidak, akan dilakukan rekam data. Setelah melakukan rekam data, pos akan melakukan update stok di retail. Jadi, retail sudah melakukan warehousing, dan pos akan mengurangi stok pada data di server. Lalu data akan dikirim ke server cabang, dan dari server cabang akan diteruskan ke server distribution center. Setelah itu selesai. Yang selanjutnya adalah DPS atau Digital Packing System. Setelah data didapat dari pos, data yang dikirim ke DC akan direkam. Setelah itu, data akan diteruskan ke DPS. Lampu indikator rak akan menyala. Pekerja dengan mudahnya dapat langsung mengambil barang-barang yang ada di rak dengan mematikan lampu yang menyala. Setelah itu, data yang sudah didapat dari DPS dengan lampu indikator yang telah mati akan dikirimkan ke server DC dengan mengupgrade warehouse, di mana data yang sudah diteruskan tadi akan diteruskan lagi ke pabrik manufaktur untuk melakukan restock. Setelah itu selesai. Selanjutnya adalah pemasok. Pemasok ini merupakan sistem yang terjadi antara server distribution center dengan supplier. Yang pertama, data yang telah dikirim ke server distribution center akan dikirim ke server pemasok. Pemasok akan melakukan rekam data. Pemasok akan melakukan penjadwalan. Setelah penjadwalan terjadi, pemasok akan melakukan loading produk dan memberikan data tersebut kembali ke server DC, sehingga DC dapat melakukan pemantauan secara real-time saat produk sedang dikirim. Tidak hanya memperhatikan pelanggan, Indomaret juga memperhatikan kesejahteraan dari karyawannya. Sayang sekali, kedua aplikasi ini masih sangatlah under development, atau masih bisa dikatakan belum dapat dipakai, karena masih terjadi banyaknya error dan bug. Karyawan sudah banyak sekali melakukan saran dan kritik di Google Play Store dan juga App Store. Tetapi sayangnya pihak developer masih belum memberikan update yang berarti untuk kedua aplikasi ini. Sehingga sampai saat ini masih belum ada perkembangan yang berarti. Ya, selanjutnya adalah sistem informasi yang ada pada Klik Indomaret. Yang pertama adalah saat pelanggan sudah melakukan check out. Apakah sudah dikonfirm? Jika tidak,
pelanggan harus melakukan confirm. Jika sudah, data akan dikirim ke server cabang, di mana di server cabang akan dilanjutkan ke pos. Selain itu, data yang sudah dikirim ke server cabang akan dikirim juga ke pelanggan dalam bentuk email konfirmasi. Data yang sudah ada di pos akan dilanjutkan untuk prosedur pengiriman barang dan juga prosedur update stok yang akan dikirim datanya kembali ke DC untuk melakukan restock pada retail. Terima kasih atas waktu yang telah disediakan untuk mendengarkan penjelasan dari Vin. Sekian atas penjelasan dari Vin. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, dapat menghubungi Vin atau komen di bawah. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.